Pernikahan yang bahagia itu tidak turun dari langit, tetapi dibangun. Dibangun oleh apa? Dibangun oleh sikap-sikap hidup yang bahagia. Nah, menurut Journal of Personality and Social Psychology, ada sikap-sikap yang justru merusak kebahagiaan, yaitu sikap-sikap negatif. Dan dalam jurnal ini dibuat daftar kata-kata negatif atau kalimat tidak bijaksana yang sering diucapkan para wanita atau istri. Nah, maka sekarang ada gerakan yang namanya gerakan wanita bijak untuk mengajarkan para wanita menggunakan kalimat-kalimat bijak. Apa tidak bijaknya seorang istri? Yaitu penggunaan kata males gitu ya. Ya lebih baik kata yang lain atau alasan yang lain, tapi males ya. Yuk makan keluar, males ah. Yuk olahraga, males ah. Yuk ini males ya. Kalau males terus nih, wah ini nggak antusias nih, dia nggak support saya nih, wah dia bukan penolong saya nih, dia nggak mau sama-sama saya nih, dia nggak mau cinta saya. Akhirnya suaminya, ya sudah, aku pergi sama si A, aku pergi sama si B, olahraga sama si C, pergi makan sama si D, pergi jalan-jalan sama si ini. Nah, lalu teman hidupnya siapa dong ya? Teman hidupnya bukan istrinya. Nah, ini berbahaya. Kalimat kedua yang sering diucapkan kadang tanpa sadar dan itu tidak bijaksana adalah, nah itu tuh niru kamu itu gitu ya. Jadi misalnya anaknya pelupa, ya niru kamu ini, barangnya naruh barang sembarangan, ya niru kamu nih gitu. Itu memang betul ya, memang betul itu niru suaminya, niru pasangannya. Tapi itu ndak usah diucapkan gitu ya. Ya dia sudah gak tahu gitu ya. Kecuali dalam suasana yang sangat akrab, bercanda, wah dia orangnya pinter banget tuh, nah emang itu nurun kamu itu gitu, wah dia orangnya multi talenta, wah itu kayak kamu, tapi pelupa juga kayak kamu. Nah nggak apa-apa, kenapa? Ada dua baik, satu jelek gitu ya. Tapi kalau jeleknya terus gitu ya, ini enak juga gitu ya. Demikian juga kalau menasihati anak, jangan lupa ya barangnya dibawa ya, titik sampai di situ gitu ya. Jangan kamu tuh pelupa deh, persis bapak kamu, ini bapaknya dibawa terus. Ini menasihati anak atau melampiaskan kekecewaan. Jadi itu adalah tidak bijaksana. Kalau kita bisa membiasakan kata-kata yang bijaksana, maka kebahagiaan itu kayak dampak sampingannya gitu. Wih, dampak sampingannya kok bahagia. Itu tujuannya itu. Iya, tapi tujuan itu tercapai karena sikap-sikap yang dijalani. Selanjutnya, kalimat tidak bijaksana dari seorang pria atau suami. Misalnya makanannya nggak enak, lalu dia bilang, wih ini anjing juga nggak mau makan, ini kucing juga nggak mau. Ini kasar sekali ya. Bilang aja misalnya, waduh yang kali ini terlalu asin atau kurang manis, saya minta kecap, atau saya kurang, ini bukan selera saya. Tapi kalau sampai bilang anjing aja nggak mau makan, ini kata-kata yang tajam. Atau misalnya ketika seorang istri bercerita soal masalah segala macam, lalu berkata, ya itu bukan masalah saya. Wah, ini kalimat yang tidak bijaksana. Kalau dia bercerita masalah, artinya dia butuh nasihat, butuh didengar. Tapi kalimat-kalimat yang tajam seperti ini merusak hubungan. Kadang-kadang kalimat itu lebih tajam daripada pisau gitu ya. Kalau pisau sakitnya di sini, kalau kata-kata sakitnya di sini nih gitu ya, di dalam hati, dan sembuhnya itu sulit sekali. Karena itu baik suami atau istri perlu belajar menggunakan kata-kata yang lebih bijaksana. Kalimat tidak bijaksana lainnya yang jangan diucapkan, misalnya sedang berdebat gitu ya, lalu berkata, wah orang goblok juga nggak akan itu ngikuti nasihat itu sama aja goblok-goblokin. Nah itu menyerang pribadi. Atau berkata, kalau mantanku dulu nih, nah, karena ini mungkin misalnya pernikahan kedua atau pernikahan pertama, tapi itu maksudnya pacar yang dulu. Itu hanya membuat orang semakin marah, semakin emosi, merasa diserang. Karena itu mari kita suami maupun istri dua-duanya belajar menggunakan kata-kata bijak. Karena kata-kata yang bijak akan menjagai hati, menjagai perasaan, membuat yang lain merasa dihargai, dan kebahagiaan menjadi bagian dari hidup yang sama-sama dijalani, dihargai sebagai teman atau pasangan hidup.